Ya, mau nanya Bang, Yesus itu pernah menikah atau tidak pernah menikah, Nggak ada dia menikah. Bang? Yesus yang lain yang pernah menikah. Contoh, Oh, Yesus Gabriel Gabriel Jesus menikah, dia pemain sepak bola. Dulu dia main di Liverpool. Sekarang dia main di Chelsea kalau nggak salah. Nah itu Gabriel Jesus. Menikah dia. Baru Jesus Camacho di Filipina, presiden. Itu menikah dia. Tapi kalau Yesus Kristus nggak pernah menikah. Ya, oh, Yesus Kristus tidak pernah menikah. Katanya disuruh mengikuti Yesus. Ternyata Yesusnya tidak menikah. Itu gimana, Bang? ya kami mengikuti Yesus bukan tentang menikah atau tidak menikah. Karena juga di dalam Alkitab menikah di dalam ajaran Yesus ada 3 hal. Yesus Oh, mengajar juga orang untuk menikah. ya kan Jadi, bingung, oke, Bang. jadi gini, jadi ikut Yesus berarti apa yang dilakukan Yesus harus. Sekarang kau pun sebagai Islam ikut Muhammad. Muhammad istrinya 11. Istrimu berapa? Ya, Coba istrimu oh itu berapa? Ah, jawab sudah. Istrimu berapa? satu, satu, Nabi Bang. Muhammad naik unta. Kenapa kau pergi ke sekolah naik sepeda motor? Buatan kafir. Kenapa kau naik kereta api? Buatan kafir. Kenapa kau naik mobil? Buatan kafir. Naik unta aja kau kayak Nabi. Itu kan di dalam Islam ada wajib dan Oh, juga ada. aduh, makanya jangan lelet. Nabimu istrinya lebih dari 4. Kenapa istrimu nggak lebih dari 4 aja? Kalau kutunjukkan nanti ada hadis 6 tahun, 9 tahun. Kenapa engkau keikutin aja? Mainkan 9 tahun. Kau bertanya yang produktif aja. Nanti di mirroring sama kau. Kalau kau bertanya yang baik. Ya, Iya, iya. Terus Yesus itu kan datang ke bumi ini untuk kebaikan loh, Bang. oh iya betul, Yesus tidak pernah mengajar orang yang buruk. Contoh, Yesus tidak pernah mengajar orang selingkuh. Yesus tidak pernah mengajar orang untuk cinta sama istri orang. Bahkan dalam ajaran Yesus itu mengatakan, siapa yang kawin dengan orang yang diceraikan, berzina, bayangkan. Kalau di Iya. tempat lain, disuruh diceraikan, setelah diceraikan diambil. Udah gitu turun lagi ayat. Itu di tempat lain. Ya, terus Bang, sebelum Yesus itu datang, terus agama apa yang dianut oleh manusia sebelum datang Yesus seperti itu, Bang? Kan pasti Yang bingung pasti manusia yang sebelum Yesus itu. yang pasti bukan Islam, tetapi yang disebut dengan agama monoteisme Abraham, percaya kepada Allah yang Esa, yang nama keagungannya Yahweh, yang menyatakan diri kepada manusia secara langsung. Itu agamanya. Oh, itu Jadi kan bukan Islam. sebelum datangnya Yesus, apakah mereka bersalah atau tidak bersalah, Bang? Ya manusia sejak Adam sudah berdosa, bro. Gimana sih lo? Manusia sejak Iya kan? Adam udah berdosa, makanya Adam itu tidak dikembang. Kalau Adam itu dosanya diampuni dia, ketika diutus dari surga, harusnya dia dikembalikan ke surga. Jadi karena Adam dan keturunannya sudah berdosa, maka nggak kembali ke surga lagi mereka. Iya, itu Makanya buktinya. di dunia lahir semua. Mm-mm. Oh, sekarang itu ada di mana Yesus orang Kristen itu? Yesus ada di surga, tetapi kuasanya di surga dan di bumi. Makanya ikutlah Yesus yang di surga, jangan kau ikut yang di alam kubur. Ikutlah Yesus yang berdoa untuk keselamatanmu, untuk kehidupanmu. Jangan kau ikut kepada orang yang kau doakan. Oh. Iya, jangan kau doakan ya, baru kau ikuti dia ke surga, tapi dia sendiri tidak masuk surga. Apalagi kalau yang kau ikuti itu ketika dia berdoa untuk mamanya ditolak. Ketika dia berdoa untuk, bahkan dia mengatakan bapaknya di neraka, gimana? Iya. Iya, Yesus karena nabimu itu mengatakan bapaknya di neraka, bro. Udah pernah baca nggak itu? Nabimu mengatakan bapaknya di neraka. kata di dalam Islam kami, Bang, siapa yang berbuat jahat, ya mereka akan masuk neraka seperti itu. Berarti bapaknya nabimu di neraka dong. Kan belum tentu bapak saya membuat. Lo orang dikatakan dia kok bapakku dan bapakku di neraka gimana? Ada itu Iya, hadisnya ya. ada hadisnya itu kok. Iya, Bang, hadis itu kan ada dua, ada soheh, ada yang doif itu, Bang. Itu Iya, kalau hadisnya sohe ini, sohe. Oh, sorry. Mana dalilnya? Mana? Coba tunjukkan. Tunjukin Pak Erben, tunjukin. Siap-siap dibaptis ya. apaki salam.
lupa aku baru tadi malam ku buka. Tenang, bisa dicari. Jangan memfitnah, coba tunjukkan dalilnya. Oke, saya Muslim 302. Ya. Buka Nih. Pak Erban. Nah, ya, Saya Muslim 302. Diperbesar Bang. Iya, tenanglah kau. Iya, tenang. Oke. Santai. Bang Elia yang cantik. Dibaca dengan penuh cinta ya. Kau yang baca ya supaya kau lihat. Iya, saya baca Bang. Bacalah saya Muslim. Sahih Muslim 302 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Sabit dari Anas bahwa seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah bapakku?" Beliau menjawab, "Dia di dalam neraka." Ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, maka beliau memanggilnya. Saya berkata, "Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka." Mantap, tepuk tangan. Ya. Bagus kan? Jadi kalau bapaknya beliau di neraka kata dia, terus kamunya gimana? Mungkinkah kau masuk surga kalau bapak Nabi aja masuk neraka? Sebentar. Secara logika, siapa yang udah pernah lihat surga? Coba Loh, itu hadismu. logika. Tanya aja sama saya Muslim. Tanyalah sama saya Muslim. Kau nih. Tanya sama saya. Kami kan hanya baca konko. Kau yang Kami nggak nambah-nambahnya, hanya bacakan doang. Nggak ada Secara tambah itu logika ya. aja, nggak ada yang bisa melihat surga. Siapa yang bisa menjamin? Nggak ada. Ya salahkanlah hadismu itu. Itu Jangan fitnah. salahkan kami. Loh, fitnah masa hadis kau bilang fitnah? Sulit memang kau bro. Ngiri Ya Nanti kalau kita baca lagi, Allahmu menaruh satu kakinya di neraka, kau pusing lagi nanti. itu kan Bang, mungkin kata Rasul. Iya, kau yang baca tadi. Kenapa lagi? Kau nggak paham yang kau baca. Makanya kalau membaca itu harus memahami. Iya, paham Bang. Maksudnya bapak saya akan masuk neraka, mungkin mereka itu Jangan mungkin. Mungkin ada itu mungkin, artinya ngarang. pasti. ya melakukan Jangan bikin kejahatan. mungkin. Jangan bikin Melakukan mungkin. kejahatan seperti itu. Janganlah. Diskusi itu jangan mungkin. Yang pasti-pasti. Ya, Mungkin bila nanti ku takkan berjumpa lagi, aku akan mencari yang lain. Gitu nanti nyanyinya. Iya. iya. Janganlah ya. Mungkin Pak, kalau mungkin jangan dinarasikan ya. Kita yang pasti-pasti aja. Tuhan Yesus bilang, ya, enggak gitu loh. Jangan mungkin, enggak boleh. Yesus bilang iya, tidak seperti itu. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak gitu. Oh ya. Terus kalau Yesus lahir dari seorang ibu, kenapa kok tidak dari seorang yang kaya, raja, atau kan itu semacam penguasa Yesus? Kenapa kok harus dari seorang ibu seperti itu? Itulah buktinya Allah kami itu rendah hati dan penuh kasih. Oh, berarti tak usah seorang raja dulu seperti itu dari kecil juga. Karena gini ya. Tuhan Yesus berkata apa dalam Yohanes 8 ayat 23? Aku bukan dari dunia ini. Maka kerajaan Yesus bukan seperti kerajaan dunia ini. Kalau kerajaan dunia ini, raja-rajanya ditinggikan di atas tahta, maka Yesus kerajaannya dia ditinggikan di atas salib. Beda kerajaan Yesus dengan kerajaan dunia ini. Jadi kenapa dia lahir dari orang sederhana? Karena Allah kami itu sederhana. Allah kami itu penuh kasih. Dia datang ke dunia ini merendahkan dirinya untuk menjadi sama seperti kami. Agar apa? Agar orang-orang miskin menerima dia. Kalau dia jadi orang yang kaya raya, mana mau orang miskin ngikut dia? Tapi karena Tuhan kami itu rendah hati, dia rela berbaring di tempat yang hina, agar orang-orang yang hina seperti kami ini dapat menerima dia di dalam kerendahan hatinya. Gitu loh. Oh ya. Itu Allah yang sejati. Seperti abang ini bisa pergi ke Yesus itu, Kemana? ke tempat Yesus seperti itu, bisa enggak?
Saya udah pergi ke Israel. Saya udah pergi ke Bethlehem. Oh, maksudnya tempat Yesus sekarang ini, maksudnya bisa nggak? Nggak Di bisa ya? surga. Ya bisa. Melalui siapa? Melalui Yesus. Kan Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun yang pergi, yang kembali ke surga selain daripada yang telah datang, selain daripada yang telah turun dari surga. Jadi agar kami bisa ke surga, kami hanya percaya kepada satu-satunya yang telah turun dari surga, yaitu Yesus Kristus. Nggak mungkin kami percaya kepada, mohon maaf ya, nabi yang mati membusuk misalnya. Nggak mungkin kami percaya kepada dia untuk bisa sampai ke surga. Nggak bakal ke surga kami. Gitu. Berarti penguasa semuanya ini adalah Yesus seperti itu ya? Betul. Yang mempunyai kekuatan itu Yesus seperti itu. Yang mempunyai kekuatan semuanya. Betul. Ya. Terus kalau abang itu bergerak, ya, itu kan mempunyai kekuatan. Apakah itu kekuatan Yesus juga, Bang? Saya diciptakan oleh kekuatan Yesus. Kekuatan Yesus memberikan saya kekuatan. Ya, Berarti ada dua kekuatan, Bang. Kekuatan abang dan kekuatan Yesus. Enggak. Bagaimana, Bang? justru karena Tuhan saya itu kuat, makanya dia menciptakan manusia yang punya kekuatan. Oh, manusia juga mempunyai kekuatan seperti itu. Ya, saya punya kekuatan masing-masing dong, punya kelemahan juga gitu loh. Katanya Yesus yang paling mempunyai kekuatan semuanya seperti itu. Ya, Kenapa kok manusia? Dia justru bukti kekuatan Tuhan Yesus, bukti kemahakuasaannya adalah menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia punya tangan, punya kaki itu kan Tuhan. Yang memberi energi kan Tuhan dengan kuasa hidup yang dari Dia. Cuma karena manusia udah berdosa, maka rusak itu rancangan Allah di dalam manusia yang berdosa. Makanya solusi satu-satunya adalah percaya kepada Kristus agar kembali kepada kekekalan itu. Nah, pertanyaan saya buat kamu, Khairul, kapan kamu dibaptis? Kapan kamu percaya? Kapan aku percaya? Kapan? Oh, saya. Ya, saya diajarin oleh guru saya. Dulu kan saya kecil masih tidak berilmu. Nah, setelah diajari oleh guru baru percaya seperti itu, Bang. Nah, kapan kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang telah bangkit dari antara orang mati? Kalau kamu pengen hidup, kamu harus percaya kepada Yesus yang telah hidup kembali. Itu pasti. Gitu. Kenapa, Bang, kok Yesus itu mati kok hidup kembali? Kenapa kok tidak hidup terus seperti itu? Itu dia membuktikan gini Kak. Dia mati itu untuk menyelamatkan manusia dari kematian. Kalau kamu misalnya punya anak ya, terjebak di kamar gitu. Ya, Misalnya kamar kamu ada bencana gitu. Terus anakmu terjebak di kamar. Bagaimana cara Ya. kamu menyelamatkan anakmu itu? Masuk ke kamar kan? iya, iya masuk kamar langsung menolong, Bang. Langsung menolong, betul nggak? Betul. Iya kan, Nah, kan. iya. Kalau misalnya anakmu tenggelam di lautan, kamu Iya, iya. untuk menyelamatkan anakmu yang tenggelam di lautan, kamu pasti masuk ke laut kan? Iya. Nah, demikian juga, kalau Yesus mau menyelamatkan orang dari kematian, maka dia masuk ke kematian itu. Oh, Dengan- kenapa kok Yesusnya yang harus menebus semuanya, Bang? Karena dia yang punya kuasa. Oh, jadi yang kuasa menebus kepada yang kuasa seperti itu. Dia menebus itu artinya mengambil kembali menjadi miliknya. Kalau saya mau ngambil barang saya ini dari kamar menjadi milik saya mengambil ini kembali buat saya. Tuhan Yesus itu mengambil kembali manusia menjadi miliknya. Oh, berarti kalau umat-umat Yesus di sini sudah tidak berdosa lagi seperti itu. Kami tetap berdosa, tetapi Tapi ini iman sudah kami diambil. yang dosanya. diambil tuh kami yang diambil, bukan dosa kami. Kami yang diambil dari kuasa dosa, yaitu kematian. Dosa kami tetap ada, tetapi dosa yang ada pada kami tidak lagi berkuasa atas kami di dalam kematian kekal. Tetapi Yesus yang telah mengalahkan kematian itulah yang akan membebaskan kami dari kematian itu. Oh, berarti abang berdosa, apakah abang juga akan masuk neraka seperti itu? Nggak ada ke orang percaya tuh nggak ada masuk neraka. Oh, Yang masuk berarti neraka tuh yang nggak percaya. orang yang percaya kepada Yesus tidak akan masuk
tidak akan masuk neraka seperti itu, Bang. Betul, karena apa? Karena dia sudah percaya kepada Yesus yang telah mengalahkan neraka. Wah, enak itu, Bang. Nanti Bang bisa berbahaya. Orang bisa berzina karena dia Enggak. Gimana itu, Bang? Orang kalau mengaku percaya Yesus tapi bebas-bebas berbuat dosa, artinya dia enggak percaya. Orang yang percaya Yesus itu pasti melakukan perintah Yesus. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan perintahku. Perintah Yesus apa? Harus meninggalkan dosa-dosa, hidup di dalam kasih. Itu perintah Yesus. Jadi kalau ada orang mengaku percaya Yesus tapi dia tetap hidup dalam dosa, berarti dia tidak percaya. Oh, berarti dia tidak percaya dan masuk neraka seperti itu. Iya, berarti karena dia bukan orang percaya. Tuhan Yesus kan bilang apa? Dari buahnya lah kamu dikenal, Matius 7. Oh, berarti banyak orang yang percaya tapi banyak yang mendustakan Yesus seperti itu. Enggak ada orang percaya. Kalau orang percaya enggak akan mendusta Yesus. Kalau ada yang berdusta sama Yesus berarti dia enggak percaya. Kadang kan bilang saya itu agama Kristen tapi kelakuannya buruk seperti itu, kan berarti dia nggak percaya. Berarti dia nggak percaya. Ya, mereka cuma percaya di mulut tapi di hati tidak percaya seperti itu ya, Bang. Iya. Jadi KTP aja gitu loh. Oh, itu mereka berarti Makanya kamu harus percaya Yesus. Biar kamu tidak perlu dicuci di blender, di laundry, jadi medium rare baru masuk surga. Jangan. Kamu perlu diselamatkan jiwamu. Jangan bangun rumahmu di atas pasir, bangunlah di atas batu karang. Oh, maksudnya Bang, pasir dengan karang itu gimana? Saya agak ngerti, Bang. Bangun rumah kamu yakin ada nggak kepastian keselamatan di dalam iman kamu? Iya, tapi kan diajarkan siapa yang mau selamat, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW itu, Bang. Iya, apa jaminannya kamu diselamatkan? Iya, jaminannya saya kan disuruh berbuat baik, Bang. Maksudnya jaminan itu surga seperti itu, Bang. Kalau jaminan Yesus gimana, Bang? Wah, dia telah bangkit dan hidup kembali. Jaminannya? Itu jaminannya, iya. Artinya apa? Kematian tidak berkuasa atas dia, maka kami yang mati, agar tidak dikuasai kematian, kami percaya kepada Yesus yang telah tidak takluk kepada kematian. Kalau kamu percaya, kamu diselamatkan, apa buktinya? Gitu. Nggak ada kan? Kalau Yesus, dia telah bangkit dari kematian. Gitu ya. Oh, ya. Khairul Anam ini orang Madura. Kenapa, Bang? Enggak. Soalnya hampir sama namanya. Oke, Khairul Anam kita ganti ya. Silakan Khairul Uman. Silakan Khairul Umam, mau tanya apa? Khairul Umam mau tanya apa? Yesus kan bisa menghapus dosa-dosa umatnya ya. Emang dosa ya, Yesus bawa tipek kok menghapus. Ini sudah terjamin, lama. Salah kau salah. Yesus itu berkuasa jadi bukan menghapus dosa, emang menghapus dosa-dosa pengikutnya. Gimana itu kata Mikana sudah dihapus dosa-dosanya itu bisa di. Kau orang mau jelaskan kau nggak mau dengar, gimana sih lo? Jadi Yesus itu berkuasa menebus manusia dari kutuk dosa. Ingat itu apa itu dosa? Manusia terpisah dari Allah. Manusia mati, manusia rusak hancur, manusia dikuasai oleh dunia. Jadi Yesus datang supaya manusia yang mati karena dosa memiliki hidup kekal. Supaya manusia yang terpisah dari Allah didamaikan, dipersekutukan dengan Allah. Supaya manusia yang dikuasai oleh dunia, di dalam Yesus manusia mampu mengalahkan dunia. Itu arti penebusan. Iya, katanya. Jadi penebusan itu artinya didekatkan atau diambil kembali. Ya.
Jadi jangan apa ini, apa? Jangan kau aneh-aneh. Kalau bertanya, bertanya. Jangan berarti. Kau ngerti nggak? Bertanya aja. Jangan bilang berarti. Lucu kau. Jangan bilang berarti. Ya. Tidak ada di sini berarti. Pertanyaan itu apakah, bagaimana, di mana. Berarti itu menyimpulkan. Iya. Kau disuruh bertanya berarti. Bertanya aja, bro. Astaga. Oke. Pak Erben, kita selain memberitahu Alkitab, ternyata kita mengajari bahasa Indonesia. Memang iya. Jadi harus belajar ini budi. Oke, kita naikkan dulu. Astaga. Lanjut. Halo. Ya, bentar ya. Saya lihat dulu siapa yang mau bertanya ini. Saya boleh. Oke, silakan sekarang siapa ini? Apa Ki 1000? Mau tanya nggak apa Ki 1000? Ya. Selamat Ya, siang. silakan. Yang lain diam ya. Selamat Jadi kita siang mulai. semuanya. Ya, selamat siang. Mau tanya apa, Pak? Iya, Bang. Saya mau tanya hal yang paling mendasar sekali. Kenapa sih Yesus itu dianggap Tuhan? Ini silakan Elia. Mana ada dia Yesus dianggap Tuhan? Allah. Dia karena memang dia Tuhan. Dia Tuhan. Jadi kita bukan karena anggap orang dia mengaku Tuhan. Malaikat juga mengatakan dia Tuhan. Murid-muridnya juga mengakui dia Tuhan. Semua orang mengakui dia Tuhan. Jadi bukan karena kita ngaku-akui. Memang kenyataannya demikian. Oke, baik. Terus bagaimana dengan isi Yohanes 50 ayat 30? Mana ada Yohanes 50 ayat 30? Yohanes saja hanya sampai Yohanes 5, 21. sorry. Yohanes sampai 21. Yohanes 5 ayat 30. Oh. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya betul ayat itu. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Iya ayat itu udah dibilang betul. Dengar dulu. Iya sampai saya sudah baca. Sudah ditanya Islam itu lebih dari 100 kali sama saya. Jadi udah betul ayat itu. Terus kenapa masih dianggap kan dia utusan di situ? Iya betul. Jadi Yesus itu Tuhan yang diutus oleh Allah Bapa. Betul. Karena bagi orang Kristen Tuhan dengan Allah beda artinya. Tuhan itu kalau bahasa Inggrisnya Lord, artinya penguasa. Kalau Tuhan dalam bahasa Maduranya itu pangeran. Kalau bahasa Jawanya Gusti. Jadi Gusti Yesus diutus oleh Allah Bapa. Betul sekali. Allah Bapa mengutus firman menjadi manusia. Bukan Allah Bapa jadi manusia. Berarti Iya toh? Tapi si Mikana itu bilang apa? Oh, salah Mika. Mikana kan bidat. Gimana sih Mikana itu aja kalau bisa masuk Islam itu kudanai itu. Iya, Mikana itu bukan Kristen. Mikana bukan Kristen, itu ajaran sesat itu Mikana. Jadi Tuhan sama Allah itu beda. Iya, Tuhan dengan Allah beda. Kalau Allah bahasa Inggrisnya God. Kalau bahasa Inggrisnya Tuhan Lord. Bahasa Jawanya kalau Tuhan Gusti. Bahasa Jawa Allah. Oke. Kan udah kujelaskan tadi, Tuhan dengan Allah beda. Tuhan itu artinya penguasa, Tuhan atau Lord, Gusti atau Robbi. Tapi kalau Allah itu artinya sang ilahi, sang sesembahan. Itu. Oke, baik. Beralih lagi ya. Bagaimana Tanya lagi. Ya, bagaimana dengan isi Ulangan 24 ayat 16? Ya, pasti Allah bukan manusia. Memang betul Allah bukan manusia. Nggak dikatakan Tuhan bukan manusia. Makanya dia kan? menjadi manusia karena dia bukan manusia. Bukan Iya. itu, Bang. Bukan itu, Bang. Maksud saya, Jadi mana? kenapa Yesus itu harus disalib? Itu Lari lagi. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus disalib? Yang pertama, supaya disalib itulah Yesus menyatakan ketaatan yang sempurna. Karena dikatakan di dalam Alkitab kami, oleh ketidaktaatan satu orang, maka semua orang telah berdosa. Maka oleh ketaatan satu orang, maka semua manusia dibebaskan, dimerdekakan dari kutuk dosa. Diselamatkan oleh ketaatan Yesus. Itu. Berarti Yang korban. kedua,
Yesus, diam dulu dong. Yang kedua, Yesus harus mati supaya darahnya menggenapi seluruh kurban untuk pendamaian pengampunan dosa yang ada sejak zaman Adam sampai Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, Yesus harus mati supaya Yesus berhadapan dengan maut dan dia mengalahkan maut itu dan dia membangkitkan orang-orang dari alam maut untuk masuk Firdaus. Dan kemudian Yesus juga bangkit dengan tubuh mulia sebagai dasar jaminan bahwa ada hidup kekal dengan tubuh kemuliaan di surga. Itu esensinya. Paham ya? Iya. Kalau Yesus tidak mati, bagaimana dia mengalahkan maut? Kalau Yesus tidak mati, bagaimana dia menyatakan ketaatan yang sempurna? Ya. Berarti Yesus itu korban dong. Jangan bertanya aja, jangan berarti. Enggak. Bertanya aja. Ya, Yesus berarti dia korban lah untuk menebus dosa-dosa semua umat manusia. Korban itu artinya jangan kau bikin kayak korban perasaan, korban pembunuhan, bukan. Kurban itu tahu artinya kurban. Kurban itu karub. Korban itu artinya didekatkan. Jadi darah Yesus, darah yang tak berdosa itu, itulah yang berkuasa mendekatkan, menebus kita untuk kita mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena umat Israel di dalam perjanjian lama, mereka mendapatkan perkenanan Allah lewat darah yang dikurbankan, dipercikan di atas tabut perjanjian. Bahkan Adam pun berkenan kepada Allah karena Allah sendiri yang menyediakan kurban untuk Adam. Makanya Adam diberikan pakaian dari kulit binatang. Kenapa pakaian dari kulit binatang? Ada kurban untuk mengampuni Adam. Habel juga ketika dia mendekat kepada Allah, dia mempersembahkan kurban. Ada darah sebagai pendamaian untuk Habel kepada Allah. Nuh juga mempersembahkan kurban dari hewan. Kenapa? Lewat darah hewan itu, darah kurban itu, Nuh mendapatkan perkenanan Allah. Apalagi Musa ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ada tanda darah pada setiap pintu. Supaya darah yang ditaruh di atas pintu itulah menjadi penebusan keselamatan bagi Israel. Sehingga tidak terjadi bagi mereka kematian anak sulung, manusia dan hewan. Bangsa Israel itu. Dan bukti Jadi bahwa begini, ntar sedikit lagi kalimatnya. Jadi kalian tidak mengerti hukum kurban. Kenapa? Karena bagi kalian kurban itu potong sapi, potong kambing di halaman gereja, di halaman rumah ibadah kalian, di halaman sekolah atau di halaman langgar, terus dagingnya dibikin jadi soto, jadi sate, jadi bakso. Itu kalau di Alkitab, kurban itu artinya darah yang tercurah sebagai tanda perjanjian dan pendamaian, bukan potong kambing, potong sate, jadi sate, jadi bakso, jadi capcay, bukan. Gitu. Oke, lanjut lihat. Tadi mau bilang apa? dan buktinya bahwa kematian Yesus itu mendekatkan manusia dengan Allah. Ternyata ketika Yesus disalibkan, tirai penghalang ruang suci dan ruang maha suci itu dirobek oleh Yesus. Artinya tidak ada lagi penghalang antara Allah dengan manusia. Begitu. Ya. Oke, lanjut Pak Erwin. Oke. Terus kayak mana dengan bunyi dari ini Ulangan 24 ayat 16? Kenapa Yesus itu harus mengorbankan diri? Siapa yang merencanakannya? Mengorbankan diri. Ya dia mengizinkan dirinya untuk dibunuh oleh orang-orang yang mau membunuh dia. Terus Jadi gini. ya, dengar dulu. Kalau dia mengizinkan, kenapa dia saat disalib mengeluarkan kata-kata Eli Eli ma sabachthani? Kalau dia ikhlas, Eli Eli lama sabachthani diucapkan Yesus itu untuk menggenapi nubuatan Daud. Kita baca Mazmur 22 ya. Jadi Daud itu bilang begini, Mesias yang akan datang nanti, dengar ya. Mesias yang akan datang, jadi 1000 tahun sebelum Yesus disalib, Daud bernubuat. Nanti Mesias yang akan datang itu akan mengucapkan Eli Eli lama sabachthani di Mazmur 22. Ya, nah, Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, ayat 1 dulu ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, lalu dia mengucapkan ini pada waktu apa? Ya, kita lihat di ayat 17-nya ya. Sebab anjing, dengar dulu ya. Di ayat 17-nya dikatakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku.
Jadi Daud ini mengatakan nanti Mesias itu ketika tangan dan kakinya dipaku, ketika orang-orang jahat mengerumuni dia, dia akan mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Maka Tuhan Yesus ketika di kayu salib, dia mengonfirmasi apa yang dimaksud oleh Daud 1000 tahun sebelumnya. Dengan berkata Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Yesus sedang memberitahu kepada seluruh orang di masa itu bahwa akulah yang dimaksudkan oleh Daud itu. Gitu loh, ya. Ya. Oke, ini belum terjawab. Siapa yang merencanakan Merencanakan itu, apa? Yesus itu harus disalib? Ya orang Yahudi yang pengen menyalib dia. Enggak. Kan ada ketentuan katanya. Dia khusus datang dalam bentuk wujud manusia untuk menebus dosa umat manusia. Iya, dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi kan yang membunuh dia kan bukan Tuhan yang membunuh dia. Yang membunuh dia adalah orang Yahudi melalui Roma. Itu maksudnya kayak gini. Ketentuannya kayak mana? Siapakah yang merencanakan dari awal? Apakah Allah kah yang merencanakan? Dia datang dalam bentuk wujud manusia, kemudian harus disalibkan. Iya, dia menjanjikan anak laki-laki itu. Kenapa? Dari awal. Jadi memang harus dengan dibunuh. Perencanaan memang bunuh diri. Bunuh diri itu cari mati, Pak. Tuhan Yesus itu mengizinkan dirinya dibunuh. Kan memang direncanakan, katanya kan dari Allah Dia merencanakan inkarnasinya ke bumi, bukan merencanakan agar dia dibunuh. Dia dibunuh itu karena kehendak manusia pada waktu itu. Karena nggak suka dan benci dengan Yesus, Sanhedrin merasa tersaingi dengan Yesus dan menganggap Yesus sebagai ancaman, makanya dia mau membunuh Yesus. Dan Tuhan Yesus mengizinkan dirinya dibunuh agar dengan jalannya dibunuh dia dapat menaklukkan kematian itu. Jadi bukan tidak melibatkan kehendak manusia. Tuhan Yesus itu mengizinkan dirinya dibunuh orang itu, dia tahu dia akan dibunuh, tapi dia mengizinkan dirinya untuk dibunuh agar dengan keinginan orang itu untuk membunuh dia, dia bisa masuk ke dalam kematian untuk membebaskan manusia dari kematian itu. Jadi bukan bunuh diri, mana ada bundir mengizinkan dirinya dibunuh. Beda. Kalau bundir itu cari mati, ngegorok dirinya sendiri. Tuhan Yesus nggak ngelakuin itu. Ya, beda ya. Terus dengan Yesus sudah mati di kayu salib, dosa-dosanya semua hilang ini. Bagaimana? Kuasa dosa dikalahkan, 1 Korintus 15. Jadi umat Kristen ini nggak berdosa lagi lah karena udah ditebus kan? Bukan nggak berdosa, kuasa dosanya, upah dosanya yang sudah dikalahkan. Upah dosa apa? Roma 6, maut. Mautnya dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Karena buah dari dosa itu adalah maut itu. Nah, Tuhan Yesus telah mengalahkan maut melalui apa? Kebangkitannya. Dengan hidup kembali, karena keinginan maut adalah mati. Tapi Tuhan Yesus, dia masuk ke dalam kematian itu dan mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Maka setiap orang yang berdosa, yang mati, harusnya percaya kepada Yesus agar dia, meskipun sudah mati, akan memperoleh hidup sebagaimana Yesus telah hidup kembali. Gitu loh. Makanya garansikan jiwamu kepada yang telah hidup dari kematian, yaitu Yesus Kristus. Jangan garansikan jiwamu kepada orang yang masih perlu kamu doa-doakan. Kepada orang yang masih membusuk dimakan belatung. Begitu. Nggak ada jaminan, gitu loh. Maaf Kak, boleh nyambung? Lo kemana? Kau udah pergi dia? Ya udahlah, lanjut. Ya, oke, kita lanjut berikutnya ya. Halo. Ya, boleh nyambung Kak? Oke, sekarang ini Hasim. Hasim, silakan Hasim. Hasim. Silakan Hasim. Najib. 1. Hasim. Oke, tidak ada. Fafa Pupu, silakan Fafa Pupu. Fafa Pupu, monggo silakan Fafa Pupu. Fafa Pupu. Halo. Fafa Pupu. Halo. Iya, Fafa Pupu, monggo. Iya. Silakan bertanya.
Boleh nyambung tadi, kan upah dosa sudah maaf kalau saya salah, sudah dihapus ya, sudah ditebus atau Kuasa dihapus. dosa udah dikalahkan. dikalahkan. Maksudnya kalau sudah percaya terus melakukan dosa lagi, tetap sudah nggak di laundry lagi tadi kalau istilahnya Bang RB ya. Ya Pak Erben ditanya tuh, laundry katanya. Tidak ada di laundry. Jadi gini ya, upah dosa maut. Yesus sudah mengalahkan upah dosa itu, yaitu dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, maut tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Karena ketika orang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka dia dijamin oleh Yesus memiliki hidup kekal. Tapi bedakan antara dosa dengan perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosa itu kan mencuri, mengambil istri orang, kawin kurang umur, itu ditanggung masing-masing. Contoh kayak Syekh Puji kemarin itu kawin dengan anak usia 8 tahun di penjara dia. Ditanggung perbuatan dosanya. Tapi kalau di Kristen, perbuatan dosa itu ditanggung masing-masing. Tetapi kodrat dosa dan upah dosa itu hanya bisa diselesaikan oleh Yesus. Karena tidak ada manusia yang berkuasa mengalahkan maut. Hanya Yesus yang berkuasa mengalahkan maut. Tidak ada manusia yang bisa naik ke surga, membawa manusia lain untuk ikut ke surga. Hanya Yesus yang menjamin manusia masuk surga. Paham ya? Maaf Bang, saya masih belum paham Bang. Kalau yang tidak paham mana? Ya, tadi kan disampaikan kalau masih melakukan kejahatan, dosa ditanggung masing-masing. Iya, perbuatan dosa. Kau nggak ngerti? Dosa itu keadaan manusia yang sudah rusak, sudah tidak sempurna, terpisah dari Allah. Itu dosa, hamartia, melenceng. Tetapi kalau perbuatan dosa itu ditanggung masing-masing. Perbuatan dosa itu contoh begini ya. Kamu mencuri. Ya kalau kau mencuri kau tanggung sendirilah. Kau masuk penjara. Gitu. Kalau kau memperkaos, penjara 20 tahun. Kau merampak, kau penjara 15 tahun. Jadi perbuatan dosa itu tanggung masing-masing. Tapi kalau kodrat dosa hanya ditanggung, diselesaikan, dipulihkan, diampuni, ditebus oleh Yesus. Maksudnya kalau perbuatan dosa tetap tidak diampuni, tetap tanggung masing-masing. Tanggungannya dengar dulu. Kalau kau berbuat dosa, kau datang minta ampun, kau diampuni. Tapi konsekuensi dosamu itu kau harus tanggung. Tidak bisa kau ibaratnya, kau ambillah ibaratnya istri orang. Terus kau datang sama Yesus. Yesus ampuni aku ambil istri orang. Iya, Yesus bilang kau bertobat. Bertobatlah sebelum engkau mati. Kata Yesus, diampuni. Tapi konsekuensi kau mengambil istri orang itu, kau harus dilapor ke polisi, atau kau digebukin suaminya, atau kau dimasakan. Tetap konsekuensi perbuatan dosa itu kau tanggung di dunia ini. Tapi kalau kau mohon ampun, tetap ada pengampunan bagimu. Jadi kau harus bedakan pengampunan dengan konsekuensi perbuatan. Bukan berarti kalau diampuni dosamu, tiba-tiba kau merdeka bebas. Enggak. Konsekuensi dosamu tetap berjalan. Konsekuensi dosa itu apa Bang? Tetap neraka atau sudah pengampunan? Aduh, udah dibilang. Nah, hanya di ajaranmu kalau orang tetap berzina masuk surga. Kalau di kita, kalau kau mati di dalam dosamu, ya kau nggak mengalami keselamatan. Tapi kalau kau mati setelah kau menyadari dosa-dosamu, maka pengampunan ada bagimu. Ini Bang RB, maaf ya. Oke, turun. Dadah. Nggak nyambung, oke. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video Elemiron berdiskusi dengan saudara kita dari Muslim. Saya menghargai pandangan yang disampaikan oleh Elemiron. Namun narasi-narasi yang disampaikan oleh lawan diskusinya sebaiknya didukung oleh data atau bukti yang lebih konkret. Dalam sebuah diskusi yang sehat dan konstruktif, pengguna data atau sumber yang valid sangat membantu untuk memperkuat pernyataan yang dibuat
serta membuat diskusi lebih objektif dan berbobot. Tanpa data yang jelas, sulit untuk membedakan antara opini pribadi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya sangat berharap kita bisa menyajikan informasi yang lebih terperinci dan berbasis bukti agar diskusi ini dapat lebih bermakna dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada semua pihak. Agar penonton juga bisa menambah ilmu pengetahuan tentang agama. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.